Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, diduga pengemudi mabuk minuman keras, sebuah mobil menabrak mobil pick-up yang sedang berhenti di lampu merah di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Akibatnya pengemudi mobil terluka. Pasca tabrakan, sopir mobil pick-up sempat dianiaya. Mobil ini ringsek dan melintang di tengah jalan usai terlibat kecelakaan menabrak mobil pick-up dari belakang di pertigaan Jalan TB Simatupang, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Akibat kecelakaan yang terjadi pada dini hari, sopir mobil terluka. Pengemudi mobil pick-up menyebut kecelakaan terjadi saat ia berhenti di lampu merah, tiba-tiba ditabrak dari belakang. Dari kejadian ini, pengemudi pick-up sempat dianiaya sopir dan temannya yang diketahui dalam keadaan mabuk. Diduga pengemudi mobil berkendara dalam pengaruh alkohol hingga tak fokus dengan lampu lalu lintas. Lampu merah aku ancang-ancang ngerem gitu. Ya. Dari belakang kenceng nggak ngerti tiba-tiba dia kejadiannya kayak gitu. Tapi posisi udah merah itu lampu. Dari Pasar Rebo mau ke Mampang. Ke Mampang ya? Iya. Kira-kira 4 orangan. Orang cewek dua, cowok dua. Ya cowok 2, cewek 2. Mabuk kondisinya dia. Luka parah nggak? Yang luka drivernya, supirnya. Malah sopirnya dia karena mabok ya nggak terima, nyari saya, terus mukul saya. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit lantas wilayah Pasar Rebo. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Keluarga histeris saat jenazah Dwi Farika Lestari yang dibunuh di rumah kos di Bali akan dimakamkan di kampung halaman di Subang, Jawa Barat. Polisi masih memburu pria memakai helm ojek online terduga pelaku pembunuhan yang terekam CCTV rumah kos. Wanita ini histeris saat jenazah Dewi Ferisa Lestari, keponakannya yang tewas dibunuh di sebuah hotel di Denpasar, Bali, tiba di rumah duka di Desa Kebon Nanas, Subang, Jawa Barat. Usai disolatkan, jenazah korban dimakamkan di TPU Desa Kebon Nanas. Tewasnya wanita 23 tahun ini membuat keluarga terpukul. Ayah korban berharap pelaku pembunuhan segera ditangkap polisi. Memang mendapatkan informasi anak saya dibunuh, ya shock lah, shock, semua shock. Usut tuntas lah, usut tuntas. Takutnya memang ini sudah direncanakan atau segala macam, kita nggak tahu juga. Dari rekaman CCTV di lokasi pembunuhan korban di Jalan Tukat Batanghari, Denpasar, terlihat seorang pria memakai helm ojek online diduga pelaku pembunuhan. Saat itu, pria diduga menaiki anak tangga menuju kamar korban di lantai 2. Ini diperkuat dengan temuan helm ojek online di kamar kos korban. Korban ditemukan tewas tanpa busana. Hasil otopsi RSUP Sanglah ditemukan luka di leher korban. Otopsi dilakukan setelah hasil swab korban negatif. Luka yang fatal yang menyebabkan kematian memang di leher. Jadi luka tersebut karena sudutnya banyak, itu artinya luka tersebut tergolong luka iris, tetapi dilakukan berulang kali. Dan juga ditemukan adanya tanda-tanda pembekapan. Selain dari hasil otopsi, polisi memeriksa 5 orang saksi untuk mengungkap kasus pembunuhan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, motif pembunuh mahasiswa Telkom University di Karawang, Jawa Barat terungkap dalam rekonstruksi. Pelaku jengkel pada korban yang berjanji memberi utang biaya menikah namun belum bisa memenuhi. Rekonstruksi juga mengungkap peran pelaku lain. Bila posisi pada saat tersangka JF dan tersangka H membuang mayat korban. Warga meneriaki Jovi Fernando dan Rio yang memperagakan adegan membuang mayat Fatan Ardian, mahasiswa Telkom University di Selokan, Bayur Kidul, Cilamaya Kulon, Karawang. Jovi membuang mayat setelah 2 hari membunuh Ardian. Pembunuhan dilakukan Jovi sendirian di rumah kontrakannya, Cilalung, Mekarjaya, Karawang. Sebelum terjadi pembunuhan, Jovi dan korban terlibat pertengkaran masalah janji utang. Korban mengenal Jovi sejak 3 bulan sebelumnya, di mana Jovi mengaku bisa membantu masalah pribadi korban.
Sementara korban juga menjanjikan akan memberi utang uang pada Jovi. Korban menjanjikan meminjami uang sebesar 40 juta kepada tersangka sehingga tersangka menagih. Pada saat hari kejadian menagih dan itulah terucap kata-kata yang menyinggung perasaan tersangka dan kemudian terjadi cekcok, saling menggampar dan terjadilah proses kekerasan terhadap korban. Untuk menikah. Adegan ke-23, tersangka JF mengirimkan WA ancaman. Usai membunuh korban, Jovi pergi ke rumah temannya dengan membawa motor dan handphone korban. Jovi mengirim pesan dengan handphone untuk orang tua korban. Jovi meminta uang tebusan 400 juta rupiah dengan ancaman akan membunuh Fatan, padahal Fatan telah dibunuh. Sebelumnya Fatan ditemukan di saluran air Cilamaya Kulon setelah warga curiga dengan bungkusan yang mengeluarkan bau menyengat. Tersangka terancam hukuman seumur hidup, sementara 2 tersangka lain yang membantu membuang mayat terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya karena kalah main game online Mobile Legends, mantan pemain timnas PSSI U19 tega menganiaya kekasihnya hingga terluka di wajah dan tubuh. Penganiayaan dipicu karena keduanya saling ejek saat bermain game. Polisi membekuk Alfian Sanyi, mantan pemain timnas PSSI U19 di rumah kos kawasan Sunter, Jakarta Utara. Pria 22 tahun ini ditangkap setelah melakukan penganiayaan kepada kekasihnya sendiri. Saat itu keduanya sedang bermain game online Mobile Legends. Pelaku kalah bermain hingga keduanya saling ejek, namun pelaku malah emosi dan menganiaya korban yang sudah 1 tahun dikenalnya. Akibatnya korban mengalami luka berat di wajah dan tubuh. Kalah. Sehingga ledek-ledekan yang akhirnya membuat pacarnya marah dan melakukan penganiayaan. Mata sebelah kanan lebam, terus pelipis kanan juga lebam, luka, dan gigi bagian atas patah 1. Ya, hasil visumnya seperti itu, dan pemukulannya itu sebanyak 6 kali. Alfian Sanyi dikenal sebagai mantan pemain Persipura Jayapura dan 2 tahun lalu terpilih memperkuat timnas U19. Namun akibat insiden ini, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Berpura-pura hendak ibadah, 2 pencuri motor beraksi di parkiran masjid di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku beraksi saat jemaah sedang sholat. Aksi pencurian motor di halaman Masjid Jami Al-Mutadin di Kampung Cibening, Bintara Jaya, Bekasi terpantau jelas di kamera CCTV. 2 pelaku datang dengan membagi tugas pura-pura akan melakukan ibadah sholat subuh. Dalam waktu sekejap pelaku menggasak 1 motor jemaah yang terparkir. Pengurus masjid menyebut aksi pencurian motor jemaah ini berlangsung kurang dari 10 menit. Di rekaman CCTV itu pelaku itu berapa lama proses eksekusinya, Pak? Kira-kira paling 10 menit dari pertama datang sampai bawa motor itu, tapi waktu nyongkel motornya itu paling berapa menit gitu, cepet banget. Makanya saya juga agak bingung gitu, dia pakai kunci T tapi cepet banget gitu, langsung bunyi langsung kabur berdua. Meski telah dipasangi kamera CCTV, aksi pencurian motor di masjid ini kerap terjadi. Dalam kurun waktu hampir 1 bulan, 5 kendaraan motor jemaah hilang dicuri. Kondisi jalan yang sepi saat malam hari dan minimnya pengawasan membuat pelaku bebas beraksi. Warga berharap polisi bisa rutin menggelar patroli di jam-jam rawan kejahatan, terutama di malam hari. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke polisi dan dalam penyelidikan Polsek Bekasi Kota dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan.
Pemirsa, sejumlah janda dimanfaatkan seorang mucikari untuk dilibatkan dalam jaringan prostitusi di Banyuwangi, Jawa Timur. Pelaku menawarkan prostitusi khusus janda melalui berbagai aplikasi media sosial. Pelaku mengambil keuntungan Rp100.000 dari setiap janda yang diajak kencan pelanggan. EN muncikari ini ditangkap polisi saat bertransaksi pada seorang pria melalui media sosial yang menawarkan prostitusi khusus janda di Kota Banyuwangi. Wanita berusia 30 tahun menawarkan pilihan sejumlah janda dengan memperlihatkan foto-foto. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, warga Karangharjo, Banyuwangi ini mencari janda dari teman-temannya dan ditawari untuk berkencan dengan pria pelanggan prostitusi. Terus ceweknya yang punya. Nyampe berapa itu? Maksimal 500. Dari hasil penyelidikan polisi, EN menawarkan wanita pada sejumlah pria dengan tarif Rp600.000 sekali kencan dan mengambil bagian Rp100.000. Melakukan tindak pidana mucikari. Ditemukan adanya transaksi prostitusi melalui chatting di media sosial WhatsApp yang rata-rata menawarkan perempuan berstatus janda. Tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara dengan barang bukti, alat kontrasepsi, handphone, dan uang Rp600.000. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. 2 orang mama berkomplot mencuri 1 box rokok di Pasar Gotong Royong, Kota Probolinggo. Pelaku menyembunyikan 1 box rokok di dalam roknya. Aksi pelaku terekam CCTV. Kamera CCTV Pasar Gotong Royong Kota Probolinggo merekam aksi pencurian 1 box rokok yang dilakukan 2 orang emak-emak. Pelaku beraksi setelah pura-pura berbincang mendekati motor korban yang baru pulang berbelanja. Dalam aksinya, kedua emak-emak ini membagi tugas. 1 orang mengawasi situasi dan 1 laginya mengambil rokok dengan cara menyembunyikannya di dalam rok. Korban mengaku terkejut kehilangan rokok belanjaannya yang bernilai Rp2,5 juta. Berapa orang yang itu? 2, Mas. Cowok apa cewek? Cewek semua, ibu-ibu. Oh, ibu-ibu ya. Yang satu itu yang jaga, lihat situasi, yang satunya ngambil. Oh gitu. Kerugian sampai berapa? Rp2.500.000 perkiraan itu. Para pedagang pasar menyebut aksi pencurian di area Pasar Gotong Royong kerap terjadi dan meresahkan. Pedagang pun meminta polisi untuk bisa segera menangkap kedua pelaku. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Dipicu masalah tanah warisan, seorang anak menggugat ayah kandungnya Rp3 miliar. Sang anak tak terima ayahnya menjual tanah untuk bagi warisan. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, Sergap segera kembali.